Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitrianingsi dengan NIM 226111119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Pengaruh Teknologi terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa di Era Digital. Yang pertama itu ada latar belakang. Eh, Inovasi teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, mempengaruhi sektor pendidikan secara signifikan. Kemudian, meneliti dampak positif dan negatif teknologi terhadap perilaku belajar mahasiswa serta strategi optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada mengidentifikasi bagaimana teknologi mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa. Selanjutnya, memberikan panduan tentang pemanfaatan teknologi secara optimal. Yang ketiga ada eh, menawarkan atau membantu institusi pendidikan dalam merancang sistem pembelajaran yang adaptif. Selanjutnya ada dampak positif teknologi. Yang pertama ada kemudahan akses informasi. Mahasiswa dapat mengakses jurnal, e-book, dan video tutorial dengan mudah melalui platform pembelajaran online seperti Coursera dan Udemy. Eh, Coursera, Udemy, dan LSM. Selanjutnya, fleksibilitas belajar. Mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan akses ulang ke materi pembelajaran. Selanjutnya ada kolaborasi dan interaktivitas. Pengguna aplikasi konferensi video, forum diskusi, dan media sosial memperkuat kolaborasi dan interaktivitas dalam lingkungan belajar. Kemudian ada dampak negatif teknologi. Yang pertama itu ada distraksi digital. Media sosial dan aplikasi hiburan ini dapat mengganggu fokus belajar dan menurunkan produktivitas mahasiswa. Yang kedua, selanjutnya ada ketergantungan teknologi. Eh, di sini dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan menciptakan ketergantungan pada perangkat elektronik. Selanjutnya ada isu kesehatan mental dan fisik. Pengguna teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan mata digital, gangguan tidur, dan isolasi sosial. Selanjutnya ada strategi optimalisasi. Strategi ini fokus pada cara-cara untuk memaksimalkan manfaat teknologi dalam pembelajaran sambil meminimalkan dampak negatifnya. Yang pertama itu peningkatan literasi digital, eh, kemampuan memilah informasi valid. Di sini maksudnya mahasiswa perlu dilatih untuk memilih informasi yang akurat dan dapat dipercaya di tengah banyaknya informasi yang tersedia secara online. Kemudian memahami etika penggunaan teknologi. Di sini maksudnya mahasiswa harus memahami bagaimana menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab, termasuk dalam menghormati eh, hak cipta dan privasi. Kemudian ada pengaturan waktu belajar yang efektif. Di sini maksudnya penggunaan aplikasi seperti Forest dan T-Focus dapat membantu mahasiswa eh, meng- mengatur waktu belajar mereka dengan lebih baik, mengurangi gangguan, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada
penerapan blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka. Di sini, pendekatan blended learning yang menggabungkan keunggulan pembelajaran online dan tatap muka memungkinkan, eee, kengerian sekaligus interaksi langsung yang bermanfaat. Selanjutnya ada evaluasi berkala, yaitu monitoring dampak teknologi terhadap hasil belajar. Di sini melakukan evaluasi secara berkala untuk memonitor bagaimana teknologi mempengaruhi hasil belajar mahasiswa sehingga dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya ada implikasi masa depan, menyusun strategi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan AI, VR, dan AR untuk, pembelajaran imersif. Kemudian, mempersiapkan mahasiswa agar dapat memanfaatkan teknologi secara kreatif dan etis, serta mengembangkan keterampilan, yang relevan untuk era digital. Selanjutnya kesimpulan dari, artikel yang saya buat itu dap mendapatkan kesimpulan bahwa teknologi memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan akses informasi, dan kolaborasi global. Tantangan utama meliputi gangguan digital, ketergantungan pada teknologi, dan dampak pada kesehatan mental dan fisik. Kemudian diperlukan strategi optimalisasi teknologi untuk mendukung keberhasilan akademik mahasiswa dengan menekankan bahwa teknologi adalah alat pendukung, bukan sebagai, pengganti dari proses belajar itu sendiri. Sekian pemaparan hasil pembuatan artikel ilmiah yang telah saya buat. Semoga dengan pemaparan ini harapannya memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa di era digital, serta bagaimana mengoptimalkannya untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.